Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya pada channel YouTube Muhammad Naim. Dan pada tutorial kali ini atau pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang bagaimana cara kita mencari referensi atau gagasan pada penyusunan jurnal atau skripsi atau karya ilmiah lainnya dengan menggunakan sebuah web atau sebuah tools yang sangat memberikan kemudahan bagi teman-teman, saudara atau adik-adik mahasiswa dan yang lainnya. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tentang connected papers, tentang bagaimana tentang mencari referensi pembuatan jurnal atau karya ilmiah. Nah, dan video ini juga akan membahas itu, tapi ini lebih bagus gitu, atau lebih lengkap daripada connected paper ini menurut saya. Tapi terserah nanti teman-teman nyamannya menggunakan apakah menggunakan connected papers atau menggunakan open knowledge maps, nama tools yang kita akan bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas, tidak usah kita terlalu berpanjang kala. Langsung saja teman-teman membuka website pada laptop teman-teman atau pada komputer teman-teman. Jadi silakan buka Google Chrome atau Firefox dan lain-lain. Nah, di sini silakan teman-teman buka Open Knowledge Map. Nah, di sini sudah saya tulis. Oke, tinggal kita tunggu sebentar. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya gimana fungsi dari Open Knowledge Map bagi teman-teman atau bagi saudara-saudara yang sedang menonton video channel YouTube ini. Oke, setelah ini muncul, silakan dibuka Open Knowledge Map yang paling atas. Kita buka, kita tunggu sebentar. Nah, di sini ketika sudah kita buka Open Knowledge Map, ya akan kita diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit lebih rinci tentang apa fungsi dan kegunaan dari Open Knowledge Maps ini. Yang pertama di sini akan teman-teman disuguhkan tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita mencari materinya, saya akan menjelaskan sedikit di sini. Nah, di sini refine your search, yaitu di sini ada all time. Silahkan kalau misalkan mau mencari jurnal yang diterbitkan 1 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir, silakan teman-teman klik. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan all time. Terus most relevant, yaitu kita akan memasukkan kata kunci dari judul jurnal kita atau skripsi kita atau karya ilmiah kita, maka itu akan keluar sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Yang selanjutnya adalah satu dokumen type, yaitu di sini teman-teman memilih mau mencari buku, mencari jurnal atau newspaper atau jurnal plus newspaper dan lain-lain. Nah, saya di sini pilih jurnal atau newspaper artikel. Yang selanjutnya adalah high metadata quality. Kita klik di sini yang kualitas metadatanya bagus atau bisa dikatakan lengkap. Nah, ini adalah fungsi dari yang ada di sini, yang ada di layar komputer atau dari tool atau yang disuguhkan oleh Open Knowledge Maps itu sendiri. Oke, setelah itu di sini kita misalkan saya contohkan, misalkan kita ingin judul skripsi kita atau jurnal kita tentang UMKM, ya kita cari jurnal yang bicara tentang UMKM, yaitu
usaha. Nah, di sini oke. Nah, setelah kita tulis, langsung aja kita go. Nah, di sini kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, kita tunggu. Ini dalam proses pencarian, ya, yang pencarian yang dilakukan oleh Open Knowledge Maps. Nah, di sini teman-teman, jadi sangat lengkap sekali. Nah, jadi di sini eh, kata kunci yang kita sudah tulis itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, ini ada kata kunci. Jadi kata kunci ini akan memberikan atau Open Knowledge Map akan mengkelompokkan atau mengklasterkan materi yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, di sini ada 100 ya, ada 100 jurnal yang relevan. Ya, ada 100 jurnal yang relevan yang sesuai dengan kata kunci yang kita tulis. Nah, setelah ini teman-teman misalkan dia modelnya di sini adalah open access. Kalau misalkan PDF, tinggal diklik aja. Dan enaknya ya dan baiknya tool ini adalah teman-teman bisa sebelum kita download ya kita bisa buka dulu file ini. Kalau misalkan cocok atau misalkan jurnal ini bagus maka bisa kita download. Contoh misalkan kita buka aja dulu PDF. Ya kita buka aja dulu PDF. Nah jadi dia PDF-nya akan kebuka. Ya akan kebuka dan teman-teman bisa baca dulu. Ya. Oke. Kita tunggu sebentar lagi proses. Oke. Nah, jadi setelah ini muncul jadi teman-teman bisa baca dulu. Apakah ini jurnal ini sesuai atau jurnal ini yang kita butuhkan atau tidak. Tinggal teman-teman baca dulu jurnalnya ya dan website ini sangat bagus sekali dan ini tulis ini saya sangat suggest yaitu saya sangat sarankan kepada mahasiswa untuk mencari referensi di tools ini di Open Knowledge Map. Dan ini jurnal-jurnal yang ada di sini adalah terindeks ya terindeks Scopus ya terindeks Sinta dan lain-lain. Dan jurnal-jurnalnya sangat bagus sekali. Nah, kalau misalkan ini jurnal ini bagus menurut teman-teman dan ini bisa dipakai menjadi literatur review pada jurnal atau skripsi atau tesis dan disertasi atau karya ilmiah lainnya maka teman-teman bisa download ya di sini. Tinggal di download, oke, maka akan secara otomatis akan ke download. Nah, ini yang pertama misalkan. Oke, kalau misalkan sudah kita tutup lagi, kita cari lagi materinya. Nah, tinggal teman-teman baca ya. Oke, saya akan jelaskan sedikit tentang ini tulisan yang ada di dalam lingkaran ini. Jadi yang pertama saya akan mulai dari yang paling kecil, atau yang paling besar. Oke, kita mulai dari paling besar aja. Jadi semakin besar ya, kalau misalkan semakin besar lingkaran ini maka jurnalnya itu adalah semakin besar juga atau semakin banyak ya yang berkaitan dengan UMKM. Ini lingkarannya sangat besar dan isi jurnalnya itu sangat banyak sekali. Ini jurnal semua ini. Ya, jurnal yang warna biru ini. Ini jurnal semua yang berhubungan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, tinggal teman-teman klik aja di sini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi semua sudah dikelompokkan teman-teman. Dan ini adalah enaknya atau mudahnya kita menggunakan Open Knowledge Map ini. Jadi kita sudah disuguhkan, tinggal kita download. Ya ada yang open access, tinggal download.
langsung. Misalkan kalau kita mau ambil di sini, yang pertama misalkan judul yang pertama ini sudah ada judulnya. Nah, sudah ada judulnya tentang usaha mikro kecil dan menengah. Ya, jadi semuanya akan berhubungan dengan kata kunci yang kita tulis pada pencarian tadi. Jadi sangat membantu teman-teman ya tool ini yang misalkan yang kedua pengaruh kredit lama usaha dan jumlah pegawai terhadap jumlah produk usaha mikro kecil dan menengah. Jadi semuanya tidak akan terlepas dari kata kunci yang kita tulis. Ya, semuanya ini bisa dipakai untuk menjadi referensi atau untuk menjadi referensi atau kita pakai atau kita gunakan untuk menjadi literatur review atau kajian pustaka pada skripsi ataupun tesis yang kita susun. Misalkan saya contohkan ya satu di sini, misalkan kita klik ini. Oke, kita klik ini maka langsung finance, literacy and motivation. Ya ini dia pakai bahasa Inggris. Coba saya akan cari yang pakai bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Inggris teman-teman bisa langsung download di sini. Ya sudah ada. Itu tinggal di-download aja. Coba kita buka. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan syariah. Oke, kita cek. Nah, ini kita cek, kita masuk ke PDF-nya. Oke, jadi setelah masuk maka langsung dia akan muncul teman-teman ya. Jadi pemberdayaan usaha mikro kecil ya, usaha mikro kecil dan menengah melalui pembiayaan syariah. Jadi langsung kalau misalkan ini kita baca-baca sebelum kita download, kita baca-baca dulu. Oh, ternyata ini jurnalnya sangat bagus sesuai dengan materi atau referensi yang saya butuhkan. Tinggal teman-teman download seperti yang tadi itu, maka dia akan download secara otomatis. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman, dan ini sangat memberikan kemudahan dan akan mempercepat proses penyusunan skripsi. Kalau sudah teman-teman paham di tool ini, bisa jadi membuat proposal itu dalam 1 malam atau 2 malam lah paling lama dalam membuat proposal skripsi atau proposal tesis dan lain-lain. Nah, ini adalah website sangat berguna sekali. Nah, selanjutnya misalkan ini yang paling lingkaran paling besar. Coba kita cek lingkaran yang paling kecil. Ya. Oke, kita kembali. Nah, misalkan yang paling kecil aja, ini 1. Yang paling kecil. Oke, ini yang paling kecil itu ada 2. Ya, ada 2 jurnal. Ini ada 2 jurnal. Kita buka aja. Dan di sini jurnalnya terupdate teman-teman ya, terindeks semua, baik itu terindeks Scopus ataupun terindeks dengan Sinta. Ya, ini sudah langsung. Coba kita cek. Oke, jadi ini PDF-nya bermasalah ya. Jadi kita cari yang lain. Coba kita tes lagi sekali coba. Apakah tidak bermasalah? Ya, oke, PDF-nya bermasalah. Coba yang bawahnya. Oh, sama, ini bermasalah juga. Jadi kita back lagi. Saya coba kita pakai yang ini lagi. Tes. Sama, ini bermasalah.
Oke, ini yang 3 ini bermasalah, tapi bermasalahnya di sini teman-teman nanti misalkan kalau ini bagus ya bisa nanti diulang, dicari, nah dibuka ulang dan itu akan bisa kebuka lagi. Oke, coba ini kita cek. Nah, ini kalau ini sudah kalau jurnal ini bisa buka. Nah, jadi yang tadi itu bisa kebuka lagi teman-teman di back aja ya, di back aja nanti dicari lagi. Dan baru teman-teman bisa download. Nah, ini tinggal di-download aja teman-teman. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris juga teman-teman bisa. Ya, dalam bahasa Inggris juga teman-teman bisa di sini. Oke, langsung saja misalkan tentang digital atau marketing digital ya, atau tentang marketing strategi ya, kita tulis tentang marketing strategi. Jadi ini sangat sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi ini tool yang memberikan kebermanfaatan yang sangat besar bagi mahasiswa atau bagi peneliti atau para mahasiswa dan para mahasiswa yang lagi susah untuk mencari referensi. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi sudah. Nah, di sini sama seperti tadi prosesnya. Jadi semua tinggal teman-teman cari aja. Lalu kita back dulu. Oke, jadi kalau di sini ada 100 ya, 100 jurnal yang relevan dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, sekarang kita tinggal download aja atau tinggal masukkan aja. Nah, di sini teman-teman mau buka manapun bisa semua dibuka. Nanti akan ada keterangan di sini open access. Ya. Contoh misalkan saya mau buka ini. Nah, di sini di dalam satu lingkaran ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jurnal yang sesuai dengan marketing strategi. Nah, ini misalkan misalkan ya. Ini open access tradisional marketing ya. Dan ini bagus misalkan ini adalah materi bisa menjadi materi atau referensi dalam skripsi saya. Nah, tinggal teman-teman buka PDF seperti yang tadi. Ya, tidak bisa. Oke, ini bisa. Oke. Nah, di sini adalah jurnalnya ya, khusus tentang marketing. Ini International Review of Management and Marketing. Jadi teman-teman kalau misalkan ini bagus, ternyata ini bagus, ini sesuai dengan yang saya butuhkan lah ya, untuk menjadi literatur review. Dan teman-teman juga bisa mengambil latar belakang ini menjadi latar belakang pada skripsi kita atau jurnal kita. Ya, misalkan ini ada introduction-nya, jadi lengkap. Ada di sini ada tersedia nama jurnalnya, terus apa lagi? Terus ini volume isunya ada semua ya, International Review of Management and Marketing volume pertama volume 7 isu kelima tahun 2017. Tinggal teman-teman download, udah teman-teman bisa pakai langsung jadi referensi pada jurnal atau skripsi. Nah, jadi begitu teman-teman untuk video kali ini ya, semoga tool ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan atau kebingungan teman-teman atau kesusahan teman-teman di dalam mencari referensi untuk menyusun jurnal, skripsi, tesis dan karya ilmiah lainnya.
Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan sukses selalu buat teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di komen ya. Silakan komen kira-kira apa yang mau ditanyakan, silakan. Dan yang paling penting jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like dan share ya kepada teman-teman yang lain. Kita berbagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.